Suamiku Pria Lumpuh, karya autor Erna Surliandari, episode ke-70, Tamu Tak Diundang. Selamat mendengarkan. Usai azan zuhur, Syifa dan Bagas baru saja tiba di rumah. Ia langsung mendorong kursi roda Bagas untuk masuk, karena melihat sebuah mobil asing yang parkir di depan rumah. Mobil siapa, Mas? Tante Fiona. Tumben datang. Kenapa dia? Kok kenapa? Jenguk Mas lah, jawab Syifa. Bagas hanya tersenyum kecut karena tak percaya jika kedatangan itu murni untuk menjenguknya. Meski mereka dekat, tapi Bagas merasa kedekatan itu karena ada sesuatu yang ia inginkan saja. Bagas, kamu dari mana aja sayang? Tante Fiona menghampiri dengan merentangkan tangan dan memeluk Bagas. Kami habis kontrol, Tante. Insya Allah kondisinya semakin membaik, jawab Syifa. Oh begitu, ya sudah kamu masuk, saya ngobrol sama keponakan saya, jawabnya jutek pada Syifa. Syifa mengangguk dan akan melangkah pergi. Tapi tangan Bagas menahan dengan menarik ujung baju Syifa. Gadis itu melirik, lalu Bagas menggelengkan kepalanya. Ia meminta agar Syifa tak pergi darinya. Maaf Tante, Mas Bagas maunya saya di sini dan gak mau ditinggal, ucap Syifa. Tante Fiona mencepik bibir karena kesal, tapi ia kemudian mengulas senyumnya kembali pada Bagas. Sayang, Tante bawa seseorang buat kamu, ucap Tante Fiona, lalu berseru memanggil seseorang. Farah! Farah! Lalu seorang gadis datang dan menghampiri Bagas dari ruang atas. Bagas pun memicingkan mata menatapnya. Kenapa dia dari atas? Pikir Bagas. Gadis itu berlari dengan ceria, lalu ingin memeluk dan mencium Bagas dengan mesra. Ia sepupunya, dulu mereka akrab, tapi lama berpisah sejak Farah kuliah di luar negeri. Kak Bagas! Serunya. Ia memeluk dan Bagas ingin menolak namun tak bisa. Syifa mendelik, tapi berusaha sabar karena itu sepupunya. Ia bersikap tenang meski nampaknya mereka tak memperdulikan kehadirannya di sana. Kakak kok gini? Udah berbulan-bulan tapi gak sembuh. Kenapa? Apa perawatnya kurang ilmu? Tanya Farah. Syifa semakin melotot dan menatap Farah dengan menggelengkan kepalanya. Maklum, perawatnya cuma D3. Anda yang ngurusin itu dokter kayak kamu, pasti cepet sembuhnya, tugas Tante Fiona. Membanggakan anaknya yang lulus kedokteran di universitas ternama. Dokter? Tunjuk Syifa pada Farah. Iyalah dokter, biayanya mahal karena universitas internasional, balas Farah dengan bangganya. Syifa tertawa terbahak-bahak. Perutnya pun sedikit sakit karenanya. Astaga, kamu sepupunya, tapi gak pernah nengokin dia sekalipun waktu dirawat. Kamu dokter katanya, tapi kamu bahkan gak ngerti bagaimana kondisi sepupu kamu yang cedera tulang belakang. Nilai kamu berapa? Tanya Syifa. Aku lulus dengan nilai yang baik. Ujian aku selalu dapat A, apalagi teori. Praktek? Tanya Syifa lagi. Ketika ditanya itu, Farah mundur selangkah di belakang mamanya. Kalau teori, hanya sekedar menghafal dari buku dan itu mudah. Terkadang yang kita baca di buku, belum tentu sama dengan yang ada di lapangan, ucap Syifa. Sok tahu, bisamu apa? Kuliah beasiswa aja beraninya menghina anak saya. Sergah Tante Fiona mulai emosi. Saya nggak pernah bilang jika saya itu baik, tapi saya berusaha baik dengan orang di sekitar saya. Tante duluan yang menghina, saya hanya meneruskan, jawab Syifa. Ia pun melangkah mendekati Farah, yang semakin bersembunyi di belakang mamanya. Teori itu harus diimbangi dengan praktek. Lemah materi kalau paham. Di praktek bisa menyusul untuk menghafal lebih ortodidak. Tapi ketika kamu terlalu banyak menelan teori tanpa memikirkan praktek, hasilnya kamu hanya akan bisa komentar tanpa dapat membantu apapun. Syifa melihat sebuah kertas di tangan Farah. Ia bawa ketika turun dari ruangan atas. Syifa mencoba mengambilnya meski mereka selalu menghalangi. Tapi akhirnya dapat ia rebut meski kusut. Ini rumah mertua saya. Apapun yang kalian lakukan, harus izin dengan saya sebagai menantunya. Saya nggak peduli, siapapun kalian dalam keluarga ini. Bisik Syifa di telinga Tante Fiona. Sok kuasa kamu. Kamu jadi menantu saja karena mereka butuh tenaga kamu. Setelah Bagas sembuh, kamu akan dibuang seperti sampah. Sampah berkelas. Karena setidaknya saya pernah jadi menantu keluarga konglomerat, balas Syifa dengan menjulurkan lidahnya. Mereka pun pergi dalam keadaan yang begitu kesal. Bahkan mereka menutup pintu dengan begitu kuat.
Untung saja pintu mahal, hingga tak rusak dalam sekali bantingan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.